مقدم محمد بن علي وعلوي وجميع ساداتنا الأنبياء والرسل سيد حضر المقام الحبيب هادي بن أبو بكر الشيخ عبد الله وزير حسن ذكر سيد محمد بن عبد الحميد وجميع أولياء البلدة والرسول وقرة المفروض سيد حضر المقام جعفر بن سيد الأسكاب ونحن عبد الله بن مسلم سيد علي سيد سيد المحمد بن المسلم خصوصا رسول وقرهم ثم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين المغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح النية والذرية ويجعل الحاجات كلها مرضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية وأن الله يفتح علينا وعليكم وعلى جميع طلبة العلم فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم علم التأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل أن الله يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين ويشفي من كل أمر حسية ومعلمية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية على هذه النية وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه النبي وآل النبي وشفاعة النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
اصطفاه أحمدا ولم انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا والحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سددا سألنا برحمته التي عظمت فحسن المكر لم متفردا وهو المعظم شأنه وهو الشفيع أعظم الأسنى هدى وله لله الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
ولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jmilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rutinitas majelis sholawat di Masjid Al-Huda yang kita cintai ini, yang berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad kita dijadikan umat-umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat nantinya dengan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Majelis seperti ini, akhir-akhir ini kita yang hidup di zaman yang bingung, ke kanan salah, ke kiri salah, maju salah, mundur salah, ngomong kalero, acaca kalero, tak acaca kalero, maka tidak ada tempat yang meyakinkan, menyelamatkan kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya Allah, penuh dengan kemurtatan, penuh dengan kekafiran ini, kecuali majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ayo lazimi mana yang sempat. Alhamdulillah, bulusan ini setiap hari tidak akan kosong dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan guru-guru kita, dengan jadwal-jadwal guru kita. Jangan sampai kosong, dalam rangka dengan harapan, Pak, tidak ada jaminan yang paling jelas kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah saya terangkan di majelis yang lalu bahwasanya Nabi Muhammad jangan sampai yakini akan menolong hanya di akhirat. Bahkan di dunia beliau akan sangat cemburu untuk menyelamatkan umatnya. Jangan sampai kita punya keyakinan Nabi Muhammad syafaatnya hanya di akhirat. Ini pemahaman keliru. Nabi Muhammad syafaatnya kontan juga di dunia kontan. Beberapa pertemuan yang lalu kita ceritakan bagaimana salah satu umat Nabi Muhammad dalam keadaan kebingungan. Tapi dengan singkat cerita Nabi Muhammad datang. Man anta, siapa anda wahai orang yang ganteng, wahai orang yang indah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ana nabiyuka Muhammad. Aku adalah Nabimu Muhammad. Mudah-mudahan kita tawassul ya. Kita minta tolong pada Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Kita yang hidup di zaman yang penuh kemaksiatan, kemurtatan yang sangat gampang, kekafiran. Jangankan maksiat, murtad sudah biasa di zaman sekarang ini ya. Mengerikan apa enggak? Kau udah sarang sampean bisa kian kuk nekuk. Bah, men tak mikir anak-anak kau udah sarang sampean, tak mikir. Katin apa? Kau udah sarang sampean ki bisa. Saya sama jenengan masih bisa. Anak saya, anak sampean ini sama enggak mikir. Oleh karena itu ayo ini generasi biasakan hadir-hadir di majelis seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, bulusan makmur dengan majelis Nabi Muhammad. Kita insyaallah yakin bulusan akan selalu damai, selamat ya, dengan keberkahan dihadiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sering kabulusan, Pak. Nabi Muhammad sering kabulusan. Dengan dibacakan Maulid, Nabi akan hadir dan akan ada di depan kita satu-satu ketika mahallul qiyam.
Dan ini akan menunjukkan kedamaian ini termasuk tanda kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan penjelasan maulid yang kita baca. Kita sampai kepada, kita ketahui, kita telah terangkan bahwasanya maulid syarabut tahur atau maulid yang lain itu tidak akan kosong, ada kalanya isinya adalah salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Apa itu? Salawat. Kemudian yang kedua di antara maulid yang kita hadiri isinya adalah doa. Wa saffi lanal mawarid. Ini doa. Ada kalanya isinya maulid yang kita baca adalah sejarah Nabi Muhammad, biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saya ingatkan kembali, Pak, Nabi Muhammad itu kehebatannya bukan setelah lahir atau bukan setelah ketika hamil berada dalam kandungan ibunda Aminah. Tidak, Nabi Muhammad hebat mulai Allah kehendaki. Sampai kapan? Tidak sampai kapan-kapan. Hebat terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya hebat, mungkin baru lahir tidak hebat, orang makan masih didulang, tidak ada kemampuan. Balik tidak hebat, kalau tidak ngaji TPQ, setelah balik, setelah jadi pemuda tidak hebat, kalau tidak melanjutkan pendidikan. Habis itu belum hebat masih ada batasannya hebat. Itu pun hebat ukuran sampean. Tapi Nabi Muhammad tidak ada startnya, tidak ada finish, sehingga ulama yang paham dengan kemuliaan Nabi Muhammad akan mengatakan Nabi Muhammad kehebatannya bagaikan lautan yang tak bertepi, samudra yang tidak bertepi. Kehebatan Nabi Muhammad ibarat hujan yang tidak pernah reda. Selalu hebat Nabi Muhammad. Cak ngocak Nabi Muhammad nega hebat setelah lahir dewasa dan ya ada lopot nih. Nabi Muhammad sebelum lahir ratusan tahun, bahkan sebelum ada makhluk Nabi Muhammad sudah hebat. Sebelum ada makhluk seluruh Nabi Muhammad sudah hebat. Allah ciptakan hebat luar biasa. Makanya sudah Nabi Muhammad hebat. Jangan sampai mengurangi kehebatan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah, ini Nabi kita loh. Ini Nabi kita. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Nabi bukan cuma-cuma ayo Muhammad ban yang kaaban kok kepada Allah. Punten. Ada kehebatan yang menjadikan kita yakin pantas untuk jadikan pemimpin dunia akhirat yang patut kita jadikan uswatun hasanah. Alhamdulillah kita dikasih dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa terlatih umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa sudah memiliki pangkat Nabi dan Rasul, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ayo kembali kepada Nabi Muhammad. Kembalikan semuanya dengan Nabi Muhammad. Minta tolong dengan Nabi Muhammad. Tawasul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu didampingi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ngeri Pak. Sejarah Nabi Muhammad, kita sampai kepada bait walam tajid thiqalan wala alaman wa kam qad syahadat ayatu tasmu su'dada hal su'uda wa dajjatil amlaku indal wat'i bit tasbihi qad fadan nada subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar. Napa artinya? Walam tajid thiqalan, ibunda Aminah tidak pernah mendapatkan rasa berat wala alaman dan tidak pernah merasakan rasa sakit ketika hamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatnya di kitab ini banyak ini. Aneh kamu maca satsanawi ta'ala kon kan. Bangal Ustaz. Banyak sekali riwayat. Jadi tak ngawur-ngawur. Maulid itu istilah. Ya sekarang yang dihukumi bukan istilahnya, tapi isinya maulid. Ngapain kumpul-kumpul di Al-Huda? Oh, maca salawat. Saya maca salawat. Orang gila. Salawat tak saya. Isinya apa? Isinya duduk di Al-Huda itu baca doa. Baca doa baik tak baik? Orang gila, saya tak tahu. Aduh ke pangeran. Membacakan sejarah Nabi Muhammad. Ada apa Mas Imam? Ke masjid kumpul-kumpul sampean. Mendengarkan sejarah Nabi Muhammad.
mendengarkan sejarah Nabi Muhammad baik tak baik? Tak baik. Nabi-nabi dalam Al-Quran yang sampean baca, itu nabi-nabi diceritakan itu hampir mungkin setengah itu Al-Quran isinya sejarah para nabi. Kenapa? Diceritakan untuk Nabi Muhammad linuthabbitu bihi fuadak, kata Allah. Muhammad, ya cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, ini saya ceritakan Nabi Idris, Nabi ini, Nabi ini, supaya hatimu mantep, tak aguli, tak atole, mantep, boten goyang, biar boten goyang hatinya sampean. Ini ceritanya para nabi diceritakan kepada Nabi Muhammad. Loh, bagaimana kalau cerita itu adalah ceritanya pembimbingnya para nabi, sallallahu alaihi Nabi Muhammad? Apakah tidak lebih mantap hati kita dengan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi Nabi Muhammad? Masa kalah dengan dongeng Nina Bobo diceritakan gajah ngambil ini ngambil itu, kemudian ada semut. Ya Allah, masa kalah dengan cerita itu? Kalau cerita itu boleh diceritakan kepada anak-anak kita, masa ceritanya Nabi Muhammad tidak boleh? Berarti kalah ben gajah nih. Kalah ben dongeng gajah, kalah dengan dongeng kancil, ya Mas Riki ya. Mas Riki mungkin dulu sekolah kancil mencuri timun apa aja. Nyuri tak curi lah, apa urusan kancil? Ya tidak masalah. Cuman jangan ditinggalkan cerita-cerita Nabi Muhammad. Luar biasa, penuh dengan uswatun hasanah, penuh dengan uswatun hasanah. Untuk apa diceritakan? Untuk supaya tathbitul fuad, hati kita semakin mantap dengan Nabi kita. Semakin mantap, bukan hanya semata-mata yakin karena diangkat oleh Allah, tapi semata yakin diangkat sama Allah dan mengetahui kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah, diceritakan, dibaca tadi. Apa baca ini tadi? Fikih ya. Amin. Walam tajid thiqalan, ibunda Siti Aminah ketika hamil tidak pernah merasakan berat. Menbayina Ustaz Sanawi bisa 5 kilo. Wah, ada ring-mereng ibunda nah. Masya Allah. Wala alaman, tidak pernah merasa sakit. Ya Allah, kadang baru positif sudah semaput ibu kita. Masya Allah. Itu kalau bayinya kita sampai ngamar tidak makan, bahkan ngamar berhari-hari bahkan minggu-minggu. Itu kalau bayinya Muhammad bulusan. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kelebihan khalqi, kelebihan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah dibaca riwayatnya. Mentro maca kapan duk membacakan to tak paleman pian. Poron tak poron. Tadi saya jawab berarti tak poron. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya bacakan 1 atau 2 riwayat dari Abi Zakaria Yahya bin A'id. Baqiyah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika ada di fi batni ummihi, berada di kandungan ibunda Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, selama 9 bulan sempurna. Nabi itu di dalam kandungan 9 bulan. Kita ini bayi itu di dalam kandungan, dalam syariat menjelaskan, agama kita menjelaskan, Islam menjelaskan, bayi itu ada yang 9 bulan, ada paling mentok 4 tahun. Siapa contohnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu borong mau berarti raju tabuknya berarti. Nah, itu kan akalnya sampean. Kekuasaan Allah tidak bisa diakal-akal. Tak masuk akal. Akal lah sampean tak bisa masuk Imam Syafi'i itu bukti nyata beliau ada di perut ibundanya selama 4 tahun. Lahir dengan keadaan normal, Masya Allah. Kita 9 bulan saya operasi, Masya Allah. 4 bulan 9 bulan, paling lama 4 tahun. Lebih dari itu ada indikasi zina. Sebelum 6 bulan ada indikasi zina. Jadi perzinaan itu tidak bisa dibohongi, teman-teman. Itu jadi ukuran dalam syariat. Misalnya sampean yang muda-muda kawin waliyadzubillah ya, jangan sampean. Ada orang sana tidak tahu orang mana. Kok kawin ternyata dari perkawinan ternyata kok lahir anak kurang dari 6 bulan, berarti serong sebelum akad nikah sama sampean. Tak keneng cocok.
Jadi perzinahan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Syariat yang menghukumi. Atau ternyata dari pernikahan lahir lebih dari 4 tahun. Berarti ini anak bukan hasil sampean tapi hasil perzinahan. Perlu ditanyakan ini. Nah, makanya tak kening cokoco. Pernah saya waktu itu liburan mondok Maulid. Ada acara di Pengambengan, ada saudaranya saudara. Pernikahan. Maulid. Nganterkan bebek ke Pengambengan, adik ibu saya. Setelah itu Sya'ban saya main lagi. Orang ada saudara saya, sepupu saya, paman saya di Bali, main lagi. Lah yang kemanten itu sudah gendong anak ya Pak. Ya Allah, kaget saya. Loh, ini yang kemarin. Iya. Bebek yang ada hubungan saudara sama manten minta maaf, jangan ngomong sama siapa-siapa aja. Saya kaget saya. Dipikir saya ini diceritai oleh tetangga. Loh, ini sudah ada hitungannya dalam fikih. Bukan fikih ini. Tidak bisa ngitung kalau ini. Hitung besi bisa ada. Itu sudah ada hitungannya dalam fikih itu, Pak. Dalam Islam ada yang saya kaget. Rabiul Awal bulan Maulid saya ngantarkan bebek ke Pengambengan. Sya'ban saya main lagi ke Bali sudah gendong anaknya. Masya Allah. Berarti berapa bulan? Berapa bulan? Rabiul Awal sampai ini bulannya Januari terus. Sudah punya Rabiul Awal sampai ini. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Saya liburan sudah pertengahan, berarti sudah hitungannya Rabiul Tsani. Rabiul Tsani tidak sampai 6 bulan, Pak. Agintung anak beranak nasaper ya berarti. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini menerangkan kandungan akhirnya ini. Ya. Habis waktunya sudah. Yang penting untuk sejarah Nabi Muhammad hebat kapanpun saja. Secara fisik, secara akhlak, secara keseluruhan Nabi kita ini Nabi orangnya adalah makhluk yang hebat. Awas, jangan dibandingkan dengan siapapun, jangan dibandingkan dengan apapun. Wujudnya kita semuanya barokahnya wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sebab dibandingkan dengan musabbab? Lo kemana akalnya? Paham ya? Nase lebih hebat seatana. Ya lebih seatana. Seatana se agabai nase kan seperti itu mak bodoh. Nase hebatan se agabai lebih hebat daripada nase. Nah, paham ya? Jangan ada sabab dibandingkan dengan musabbab itu. Awas, akhir-akhir ini kita sering dengar seperti ini, Pak. Alhamdulillah kita ada majelis Maulid supaya kita paham dengan hakikat Nabi Muhammad. Hebat, kapanpun saja hebat. Mulai ada startnya, ada finishnya Nabi Muhammad hebatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Malar mantar, barakana salawat, barakana majlis. Kaulah sareng sampean oleh syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini ditambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan cinta ini dialirkan kepada anak keturunan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Ketika saat ajal diangkat oleh Allah, harapan terakhir adalah didampingi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun la ilaha illallah dengan Nabi Muhammad, ditemani terus di mahsyar, di barzah, di mahsyar, di hisab sampai nyebrang neraka, sampai masuk surga dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtar akrami syafi'in aslih lana al-ahwal jannibna ar-rada wa aslih shu'un المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا ربي واجمع شملهم والتب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام في
واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبموعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما أب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الدون والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الدهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا مني ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.